Halo, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan SPSS dalam menganalisis menggunakan conjoin. Nah, teman-teman, saya kan mau tahu nih, bagaimana sih preferensi mahasiswa agribisnis angkatan 2024 tentang sampel yang mereka gunakan. Nah, untuk itu kita harus mencari respondennya. Di tugas kali ini minimal 15, tapi saya mengambil 20 responden. Karena kalau lebih banyak akan lebih baik. Terima kasih. Jadi yang paling penting adalah kamu harus sudah download SPSS di laptopmu. Oke, sekarang kita akan membuat folder baru untuk analisis conjoin kita. Nah, caranya kita akan membuka desktop kita atau file explorer kita. Oke, kemudian teman-teman bisa pilih mau di data D atau data C. Kalau saya akan pilih data D. Nah, kalau di layar ini adalah contoh punya saya. Kita akan buat data baru. Kita pilih klik new. Kemudian kita buat folder baru. Nah, kita beri nama foldernya. Dengan catatan, kita harus mengingat nama folder kita. Jadi kita buat analis. Kita tambahkan aja ya biar beda. Jadi kita buat tugas analisis conjoin biar tidak sama dengan tugas saya. Kamu punya saya yang pertama. Oke. Jadi ini folder kita. Oke, masih kosong ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan masuk ke SPSS kita. Sebelum itu, kita harus sudah menentukan atribut apa saja yang akan kita gunakan untuk analisis kita. Kalau di saya ada 4 atribut. Yang pertama itu ada harga, kemudian manfaat, kandungan, dan kewangian. Nah, sebelum kita mau masuk ke responden, kita harus menentukan dulu nih atribut dan level atribut kita, terus keterangannya. Kemudian supaya kita masuk ke dalam kuesioner, kita akan masuk ke SPSS nya terlebih dahulu. Nah, kita bagi dua ya. Oh, ini biasa sih laptopnya. Sudah dibagi dua dong kakak. Sekarang kita masukkan atribut kita ke dalam SPSS-nya. Kita masuk ke data, kemudian orthogonal design, kemudian general. Oke. Nah, di faktor name ini kita masukkan semua atribut kita. Ini ya teman-teman, atribut, manfaat, kemudian kandungan kewangian. Caranya kita masukkan langsung sini. Oke, semuanya seperti itu ya teman-teman. Setelah semua atribut kita masukkan, nah kita klik harganya. Di define values ini kita klik. Nah, di sini kita akan menentukan levelnya teman-teman. Jadi tadi harga itu kita memiliki 3 level. Ya, 1, 2, 3 level. Kita klik dulu 1, 2,
2, kemudian 3. Yang pertama itu oke. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, sudah tertulis kan bahwa di harga itu, bahwa di atribut harga ada 3 level, kemudian keterangannya murah, terjangkau, dan mahal. Kita lakukan sampai semua atributnya selesai. Teman-teman, semuanya harus sabar ya, karena prosesnya lama. Oke, kita klik continue. Kemudian di bagian kandungan ada 3 level juga. Di kandungan level pertama dia memiliki kandungan vitamin, kemudian moisturizer, terus conditioner. Klik continue. Untuk yang terakhir, Fine Helios, dia itu juga memiliki 3. Oke, kemudian kita continue. Nah, sudah semua kan? Untuk melihat itu kita cek dulu ke samping apakah benar atau tidak. Oke. Selanjutnya kita klik create new data file. Nah, kita klik filenya teman-teman. Nah, kita tadi mau buat di mana filenya? Apakah di kita cari teman-teman ini, kita klik ini. Tadi kita buat di mana? Di tugas analisis conjoin. Kita mau buat di tugas analisis conjoin. Nah, kita mau buat nama file kita itu apa? Untuk ini stimuli, apakah stimuli? Ya, kita buat stimuli namanya. Stimuli. Oke. Jadi nanti filenya itu akan terletak di file yang bernama stimuli. Oke. Nah, seperti ini penampakannya. Kita pastikan dulu nih apakah data tadi kita itu sudah ada. Nah, nih stimuli. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah ada kan? Oke. Jadi, langkah selanjutnya kita akan mencari responden kita, teman-teman. Berhubung saya sudah melakukan responden saya, kita lihat ya. Saya sudah cari. Dari stimuli yang saya buat tadi, ini adalah responden saya, teman-teman. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan responden kita ini ke dalam SPSS-nya. Caranya seperti ini. Kita pindahkan dulu ini. Kita pindahkan ke samping belajar lagi. Ini juga kita bagi dua dong. Loh. Ini kan sudah. Kita masuk ke file selanjutnya. Loh. Nah.
bagi dua. Kenapa sih kayak gini laptop ini? Ini loh. Nah, oke. Deketin dong, brother. Oke. Selanjutnya, kita akan memasukkan hasil responden kita ke dalam SPSS-nya. Kita klik File, New, terus Data. Kemudian, kita masuk ke Excel. Kita langsung aja copy semua responden kita. Terus kita masuk ke SPSS-nya. Kemudian kita klik kanan, paste with variable names. Nah, kita tidak perlu menggunakan nama, jadi kita cut aja. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita langsung aja nih save as. Kita save kembali datanya ini. Kita mau masukkan yaitu di mana? Ke punya kita tadi, tugas analisis conjoin. Kemudian kita beri nama data penelitian. Kemudian save. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sintaksnya. Kita akan klik file, kemudian new. Bersabar. Ini ujian. Kemudian sintaks. Nah, di sini kita akan masukkan kode yang sudah diberikan oleh dosennya. Kita klik saja. Kemudian kita masukkan ke sintaksnya. Nah, untuk itu yang perlu kita lihat adalah folder kita letakkan di mana tadi. Kita masuk, kita lihat dulu kembali ya. Kita buat di data D, kemudian analysis conjoin. Oh, ini punya saya. Kita ganti ya. Tugas saya tadi. Nah, ini. Data D, kemudian tugas analisis conjoin. Ini kita ganti ya teman-teman. Kita tadi di data D, kemudian tugas analisis conjoin. Stimulinya itu huruf besar semua. Kemudian ini kita ganti jadi D. Ini datanya itu tadi kita bikin apa? Data penelitian, semuanya huruf besar. Nah, untuk bagian skor ini itu kita lihat di sini. Kita sampai 9, berarti kita buat P1 sampai P9. Nah, untuk subjeknya itu responden. Kita lihat dulu nih responden kita itu huruf besarnya ada di mana saja. Nah, ini harus kita samakan. Nah, udah sama nih. Kemudian untuk faktornya ini kita ganti semua.
Untuk faktor, kita lihat di bagian sini. Ada harga, manfaat, kandungan, dan kewangian. Harga, manfaat. Ini ada harga, kemudian manfaat, kemudian kandungan, kemudian kewangian. Setelah itu, kita lihat dulu nih di faktornya itu apakah ada yang huruf besar. Ternyata tidak ada. Kita lanjut aja. Udah pas berarti ini semua sudah pas. Kemudian ini juga sudah responden dan sampai 9. Data penelitian D. Sudah jadi. Oke, seperti ini. Ada berapa nih? Ada 20. Slide apa, Ki? Slide apa? Tahu. Baiklah, sekarang saya akan menginterpretasikan hasil dari analisis konjoin saya. Di model description ini, saya akan menjelaskan bahwa saya memiliki 4 atribut. Yang pertama ada harga, manfaat, kandungan, dan kewangian. Nah, di mana masing-masing 3 atribut ini memiliki 3 level. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan hasil responden yang pertama di bagian utilities. Nah, di mana utilities ini adalah nilai kegunaan. Nah, di tabel ini kita akan melihat bahwa di mana ketika angka itu menunjukkan yang lebih tinggi, bahwa itu yang paling disukai. Oke. Contohnya di atribut harga, yang paling tinggi adalah 778. Yang artinya di harga level yang murah lah yang paling disukai. Kemudian di manfaat yang paling disukai adalah yang paling tinggi adalah 444. Berarti di manfaat yang subjek atau responden pertama ini yang paling disukai adalah mencegah kerontokan. Oke. Yang kemudian di kandungan. Nah, di kandungan ini yang paling disukai itu adalah vitamin, ada 444. Kemudian di kewangian nih, yang paling tinggi adalah sama nih, ada 2. Berarti yang disukai adalah relatif wangi mungkin ya, kemudian kurang wangi. Yang dari semua ini yang paling tinggi adalah murah. Berarti subjek atau responden pertama ini lebih mengutamakan harga, yaitu murah. Kemudian di importance value ini yang artinya itu tingkat kepentingan atribut ini. Nah, dari sini kita bisa lihat nih kalau atribut mana yang paling tinggi, berarti atribut itu yang paling dipentingkan gitu. Yang paling tinggi adalah harga 40.000 yang itu. Nah, seperti ini tadi juga murah. Berarti harga yang paling dipentingkan. Kemudian ada di collection, di mana hasilnya adalah 0,1 yang artinya menunjukkan kesesuaian atau sempurna. Berarti di sini signifikan. Seperti itu. Atau kita bisa lihat ke contoh subjek kedua seperti ini. Nah, kita juga bisa lihat nih kalau di responden kedua ini yang paling disukai di atribut harga adalah sama, murah dan mahal. Oke. Kemudian di manfaatnya dia lebih mementingkan
mencegah ketombe sama nih. Kemudian kandungannya dia lebih memilih moisturizer. Kemudian di kewangiannya itu harus kurang wangi yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga sama nih. Kalau di important value-nya itu yang paling dipentingkan itu sama dengan harga. Karena di sini pun kita bisa lihat nih bahwa harga yang nilai yang paling tinggi itu, angka yang paling tinggi itu adalah sama sih kita juga, tapi harga yang paling ini kan. Oke. Sama di sini juga signifikan. Oke. Kemudian kita akan ke overall, ke semuanya. Di sini nih overall statistik. Oke, di mana? Di sini adalah keseluruhan ya. Yang artinya menunjukkan bahwa responden ini semua hasil dari responden itu nih ya. Semakin besar angkanya akan semakin disukai. Kalau negatif berarti kurang disukai. Oke, kemudian kita akan masuk di atribut harga. Nah, di atribut harga ini mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi itu adalah 537, yang artinya harga yang paling disukai adalah level murah. Kemudian di manfaat nih. Manfaat itu yang paling tinggi adalah mencegah kerontokan 259. Nah, yang artinya di manfaat itu level yang mencegah kerontokan yang paling disukai. Kemudian di vitamin, di kandungan yang paling disukai adalah moisturizer. Kemudian di kewangian yang paling disukai adalah kurang wangi. Oke, seperti itu. Kemudian di important value-nya itu berarti di keseluruhannya itu kita bisa lihat nih mana yang paling tinggi angkanya, berarti itu yang paling dipentingkan. Nah, sama dengan harga. Sama, tadi kita juga lihat bahwa semuanya itu respondennya itu memilih harga yang murah. Berarti di sini juga kita tahu nih kalau semua responden itu memilih harga yang paling murah. Nah, kemudian di correction ini kita bisa lihat nih bahwa 0,00 berarti data yang saya analisis ini adalah signifikan. Terima kasih semuanya. Seperti itulah caranya untuk menginterpretasikannya teman-teman. Sampai jumpa.